Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahira dari kelas 5A dengan NPM 233510322. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi dan juga implementasi pada codingan untuk materi kriptografi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kriptografi. Kriptografi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Dalam konteks pembelajaran, kriptografi sendiri itu digunakan untuk memahami bagaimana sebuah pesan dapat disamarkan dan dikembalikan lagi ke bentuk aslinya itu menggunakan aturan tertentu. Lalu dalam kriptografi sendiri itu terdapat dua istilah penting. Yang pertama yaitu plain text. Plain text sendiri itu adalah pesan asli yang masih dapat dibaca. Lalu yang kedua itu ada ciphertext, yaitu pesan yang telah disamarkan sehingga tidak dapat dipahami tanpa kunci. Lalu di sini juga terdapat istilah enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk enkripsi sendiri itu adalah proses mengubah plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan salah satu algoritma dan juga kunci. Nah, proses ini itu bertujuan agar isi pesan itu tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak lain. Nah, untuk dekripsi sendiri itu adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali ciphertext menjadi plain text dengan menggunakan kunci yang sama. Nah, kriptografi sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu kriptografi simetrik, di mana kriptografi simetrik ini itu adalah metode kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsinya dan juga dekripsinya. Artinya, kunci yang sama itu digunakan untuk mengamankan pesan. Nah, dengan kunci itu juga pesan itu bisa dibuka kembali. Ciri-ciri utama kriptografi simetrik itu terdapat tiga cirinya, yaitu yang pertama menggunakan satu kunci, yang kedua itu proses enkripsi dan dekripsinya itu relatif cepat, lalu keamanan tergantung pada kerahasiaan kunci. Untuk kriptografi klasik sendiri itu merupakan teknik kriptografi awal yang menggunakan metode sederhana, seperti pergeseran huruf atau penggantian karakter. Nah, meskipun tingkat keamanannya itu rendah, kriptografi klasik ini tuh sangat penting bagi semua orang itu sebagai dasar pemahaman konsep kriptografi modern. Nah, salah satu algoritma kriptografi klasik yang paling mudah dipahami dan juga paling banyak digunakan dalam pembelajaran itu adalah Caesar-Cipher. Di mana algoritma Caesar-Cipher sendiri itu adalah algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan cara menggeser setiap karakter pada plain text sejauh nilai kunci tertentu. Nah, algoritma ini itu dinamakan Caesar-Cipher itu karena digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan militer pada saat itu. Untuk contoh sederhananya, misalnya plain text-nya itu ada A, C, dan juga D. Nah, kita menggesernya itu sebanyak kita memasukkan kuncinya itu 1 misalnya. Nah, A itu bisa berubah menjadi B, lalu untuk C itu akan berubah menjadi D, dan D itu akan berubah menjadi E. Lalu, di sini saya akan langsung masuk pada implementasi codingannya dan juga akan menjelaskan mengenai codingan kriptografi yang telah saya buat ini. Nah, di sini saya telah membuat satu folder yang bernama kriptografi. Nah, di dalam folder saya itu terdapat dua file, di mana saya memberikan nama itu index.php dan juga process.php. Nah, di sini saya akan masuk dulu ke dalam penjelasan mengenai index.php. Nah, di index.php ini struktur dasarnya itu menggunakan struktur dasar HTML, di mana di sini itu menandakan bahwa dokumen ini itu adalah halaman HTML dan bahasanya diatur ke bahasa Inggris dengan lang n. Lalu untuk bagian headnya ini meta charset UTF-8 itu untuk mengatur karakter agar mendukung huruf, angka, dan juga simbol. Lalu untuk meta name viewport itu untuk membuat tampilan responsif di HP, tablet, dan juga di laptop. Lalu di sini untuk bagian title yaitu program enkripsi dan dekripsi by ikan. Nah, itu untuk judul halaman yang muncul pada tab browsernya nanti.
Nah, di sini juga terdapat tampilan CSS yang telah saya buat agar bisa mempercantik tampilannya nanti. Nah, kita akan langsung masuk ke bagian intinya. Nah, pada bagian form, nah di sini terdapat bagian form class. Nah, card action process.php method. Nah, ini itu artinya data akan dikirim ke file process.php dan menggunakan metode proses yaitu post. Di sini saya set sebagai metodenya sama dengan post. Lalu, untuk input text pada text area ID sama dengan input text name, input text required. Nah, itu adalah tempat pengguna untuk memasukkan teks yang akan dienkripsi. Sementara required sendiri itu berarti teksnya wajib diisi. Lalu di sini juga terdapat input key, yaitu input type, number, ID key, name key required. Nah, itu hanya itu untuk memasukkan kuncinya yang hanya menerima angka yang akan digunakan nantinya sebagai kunci enkripsi. Lalu di sini juga ada set untuk tombol enkripsi dan juga dekripsinya. Button type submit name encryption itu button. Nah, itu digunakan untuk tombol enkripsi. Jika ditekan, itu variabel enkripsi akan dikirim ke PHP. Lalu untuk button type submit name deskripsi itu akan memunculkan tombol dekripsi yang jika ditekan itu variabel dekripsi akan dikirim ke PHP. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses .php-nya. Nah, di sini terdapat pembukaan PHP yang menandakan bahwa kode awal PHP itu akan dieksekusi di server. Lalu di sini juga terdapat fungsi csearchkeeper, yaitu function csearchkeeper text key. Nah, ini itu untuk di sini saya membuat sebuah fungsi itu bernama csearchkeeper. Nah, itu menerima dua parameter, yaitu parameter teks dan juga parameter key, di mana parameter teks itu untuk memasukkan teks yang ingin dienkripsi atau dekripsi. Lalu untuk yang parameter key itu jumlah pergeseran huruf. Lalu di sini juga untuk mencari huruf dengan regex itu menggunakan break replace callback. Nah, itu berfungsi untuk mencari setiap huruf A besar sampai Z besar atau A kecil sampai dengan Z kecil itu di dalam teks. Untuk setiap huruf yang ditemukan itu dijalankan fungsi anonim di dalamnya. Lalu di sini juga menentukan huruf dasar yaitu $B sama dengan $char. Nah, itu untuk fungsi jika hurufnya huruf kecil. Nah, itu untuk fungsinya jika hurufnya huruf kecil yaitu A sampai Z itu base-nya A kecil, dan jika hurufnya huruf besar A sampai Z itu base-nya A besar. Tujuannya itu agar huruf besar tetap besar dan huruf kecil itu tetap kecil. Lalu di sini juga terdapat rumus csearchkeeper-nya yaitu return chart or $chart. Nah, itu fungsinya itu mengubah huruf ke angka, lalu menggeser sesuai key, lalu membungkus kembali ke rentang 26 huruf itu menggunakan %26 yang ini. Lalu itu mengubah angka kembali menjadi dengan huruf menggunakan char. Lalu di sini juga ada inisialisasi variabel dengan section, input text, output text. Nah, itu tuh hanya untuk menyiapkan variabel kosong agar tidak error nantinya saat ditampilkan di HTML. Lalu di sini juga terdapat if, isset, post. Nah, ini dijalankan menjalankan proses hanya jika tombol enkripsi atau dekripsinya ditekan. Lalu untuk mengambil input dari form itu menggunakan $input text post. Nah, dan juga $k integer
$post. Nah, itu untuk mengambil teks dari teks area dan juga mengambil key dan mengubahnya menjadi integer atau angka bulat. Jika tidak ada, key-nya akan default 0. Nah, di sini juga terdapat perulangan if. Nah, untuk proses enkripsi itu dimulai dari if is set as post enkripsi as output text. Nah, itu berfungsi sebagai jalan fungsi chaser chippernya untuk input text dan juga input key-nya, lalu menyimpan hasilnya di $output text, lalu di set judulnya menjadi enkripsi. Lalu terdapat else if, yaitu output untuk, nah di sini untuk dekripsinya, yaitu else if isi post dekripsi, lalu output text chaser chipper, lalu action dekripsi. Nah, itu berfungsi sebagai menjalankan fungsi yang sama untuk tapi key-nya dibuat negatif. Nah, itu berfungsi jika tombol dekripsinya yang ditekan. Lalu misalnya tuh input key-nya 3 pada proses enkripsi. Nah, pada proses dekripsi itu key-nya akan diubah menjadi min 3. Nah, di sini masuk pada bagian doctype HTML. Nah, setelah proses PHP selesai, itu halaman HTML-nya akan dihasilkan dengan judul hasil enkripsi dan juga dekripsi. Lalu di sini juga terdapat CSS-nya untuk mempercantik tampilannya. Nah, ini masuk ke judul hasil, yaitu actionnya adalah, nah ini berfungsi jika enkripsi, maka enkripsinya adalah, jika dekripsi yang ditekan maka dekripsinya adalah. Lalu itu text area only. Pada text area read only itu tidak bisa diedit. Itu berfungsi untuk mencegah, lalu HTML special char itu untuk mencegah serangan XSS agar lebih aman. Lalu untuk menampilkan hasil text area read only sama dengan HTML special char $output text. Nah, itu menampilkan teks yang sudah dienkripsi atau yang sudah didekripsi. Lalu di sini juga terdapat tombol kembali yang jika diklik pengguna itu akan kembali ke halaman utama. Baiklah, di sini saya akan langsung praktikkan saja cara kerjanya. Nah, pertama-tama di sini kita sudah memiliki codingannya. Lalu yang kedua itu kita akan hidupkan dulu, akan start dulu SMPP-nya pada modul Apache. Nah, setelah SMPP-nya kita start, itu kita bisa masuk ke Chrome atau Microsoft Edge. Nah, di sini saya memakai Microsoft saja. Nah, di sini akan saya ketikkan HTTP. Ini kita masuk dulu ke tempat penyimpanannya. Di sini saya menyimpan di localhost. Lalu lalu kita masuk ke nama foldernya. Nah, di sini saya salah penulisan, seharusnya localhost. Lalu di sini masuk ke foldernya. Sini saya menyimpan namanya di folder kriptografi. Lalu masuk ke dalam nama filenya. Di sini index.php. Nah, di sini kita bisa langsung jalankan. Nah, berikut hasil dari programnya. Nah, di sini judul yang terdapat tadi, yaitu judul halamannya yang terdapat pada web browsernya, yaitu program enkripsi dan dekripsi. Lalu di sini terdapat judul juga, selamat datang di program enkripsi dan dekripsi. Di sini kita bisa masukkan teks. Misalnya di sini saya memasukkan nama saya, yaitu Syahira. Lalu di sini saya masukkan key-nya 2. Lalu di sini saya akan memilih enkripsi. Nah, di sini S itu dua huruf setelah S itu adalah U, 2 huruf setelah Y kecil itu kembali ke A, lalu 2 huruf setelah H itu C.
Nah, di sini untuk agar kita bisa kembali ke teks asli yaitu Syahira ini, kita akan salin dulu teks enkripsinya. Lalu kita klik tombol kembali. Nah, kita masukkan teks hasil enkripsi tadi. Nah, lalu di sini kita inputkan kembali key-nya yaitu 2. Nah, jika kita menekan tombol dekripsi, maka semua teks ini tuh akan dikurangi 2 angka nanti ke belakang. Contohnya seperti ini. Nah, teks aslinya tadi yang saya masukkan dari hasil enkripsi. Nah, itu saya masukkan ke teks asli, lalu saya dekripsi, itu akan merubah kembali menjadi nama saya di dekripsi yaitu Syahira. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.